Assalamualaikum semuanya, selamat malam bagi kalian yang mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Jabir Rahman, NPM saya 25.159 dan saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan itu apa sih secara garis besarnya. Oke, juga aku mau nanya dulu nih ke kalian semua. Pernahkah kalian berpikir apa artinya menjadi warga negara Indonesia? Apakah cukup dengan hanya milik KTP atau sekedar lahir di negeri ini? Itu bisa kalian jawab di kolom komentar. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, menjadi warga negara Indonesia bukan hanya soal status hukum, tapi tentang rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, dan rasa cinta terhadap tanah air. Pendidikan kewarganegaraan atau yang bisa kita sebut PKN pada saat sekolah hadir agar kita memahami makna kebangsaan, menghargai hak dan kewajiban, serta membangun karakter warga negara demokratis, beretika dan berkeadilan. Dalam video ini saya akan membahas apa itu pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilainya, tujuan, hingga tantangan di era digital. Kewarganegaraan itu sendiri adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi. Menurut pasal 26 UUD 1945, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dasar hukum utama yang mengatur kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Maaf kalau misalkan ini saya lagi agak pilek ya, sebelum saya minta maaf. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam sistem hukum internasional dikenal dua asas kewarganegaraan. Ius soli yang berartikan hak berdasarkan tempat lahir, ius sanguinis yang berartikan hak berdasarkan keturunan. Indonesia menganut asas las sanguinis. Artinya kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tua, bukan tempat lahir. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang maknanya dan fungsi pendidikan kewarganegaraan yang sedang kita bahas ini. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk kepribadian bangsa. Fungsi utamanya adalah membentuk warga negara yang baik, warga yang cerdas secara intelektual, dewasa secara emosional, dan tangguh secara moral. Dan PKN ini tidak hanya mengajarkan teori tentang negara, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Contohnya seperti bentuk cinta tanah air dan nasionalisme, toleransi dan menghargai perbedaan, disiplin dan bertanggung jawab sosial, ketaatan terhadap hukum dan konstitusi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan untuk berpikir secara kritis, bertindak adil, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar pelajaran wajib, tapi pondasi moral yang membangun karakter bangsa. Dan hak-hak dan kewajiban warga negara itu apa aja sih yang kita dapat dalam kehidupan bernegara? Setiap warga itu memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya hak warga negara Indonesia pasal 27 sampai pasal 31 UUD 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak berpendapat dan berserikat, hak atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan hukum. Namun di samping hak-hak itu semua, kita juga tetap memiliki kewajiban sebagai rakyat Indonesia, yaitu diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati orang lain, membayar pajak, dan membela negara bila diperlukan. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, karena hak tanpa kewajiban menumbuhkan egoisme, sedangkan kewajiban tanpa hak menimbulkan ketidakadilan. Dan itu membuktikan bahwa yang namanya hak dan kewajiban itu memang tidak bisa dipisahkan, karena jika dipisahkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya seperti itu. Keduanya pun juga harus berjalan seimbang biar tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Karena kalau nggak seimbang, misalkan haknya di atas, kewajiban di bawah, itu nggak akan balance, dan yang ada nanti malah berantakan. Sebaliknya juga bakal kayak gitu. Dan
Indonesia juga merupakan salah satu negara demokrasi di mana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah pemerintahan. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan pemimpin, tapi juga bagaimana rakyat berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Partisipasi kita sebagai warga negara bisa diwujudkan melalui mengikuti pemilu dengan bijak, menjaga golput, menyampaikan aspirasi secara santun, terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, misalkan kayak kita ikut volunteer volunteer membersihkan sungai, volunteer membantu panti asuhan dan sebagainya, pokoknya aktif di lingkungan masyarakat kita ini. Dan mengawasi jalannya pemerintahan dengan kritik konstruktif. Dan kita juga sebagai warga negara tidak bisa semena-mena mengkritik pemerintah, karena kita boleh mengkritik tuh ketika kita mempunyai data atau suatu informasi yang benar adanya atau fakta atau valid. Karena jika tidak, ya percuma kita kritik kalau kita nggak ngerti apa yang lagi kita kritik. Demokrasi ini tidak akan hidup tanpa rakyat yang cerdas, kritis, dan beretika. Maka melalui pendidikan kewarganegaraan, kita belajar menjadi warga negara yang demokratis, berani berpendapat, namun tetap menghargai perbedaan dan menjunjung hukum. Karena di konsep demokratis ini, kita memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kita juga bisa nih kita mengajukan apa ke, misalkan kayak kita mengajukan soal masalah keamanan di lingkungan sekitar kita ke ketua RT. Bisa saja kan, itu juga contoh kecil dari demokrasi. Dan juga saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan di digital ini tuh kayak gimana sih. Dunia kita ini terhubung tanpa batas, jadi kita bisa kemana saja yang kita mau, termasuk media sosial dan internet menjadi ruang baru bagi kehidupan warga negara. Namun ruang digital juga penuh tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, polarisasi politik, atau konten-konten yang mengandung hal-hal yang salah atau sensitif. Karena itulah penting juga bagi kita untuk menjadi warga negara digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Prinsipnya itu sederhana kalau saya pribadi, gunakanlah kebebasan berpendapat dengan etika. Sharing sebelum sharing, yang artinya tuh kita harus mencari tahu dulu informasi apa yang kita dapat, apakah itu benar atau hoax. Jika ternyata informasi itu hoax, maka jangan disebarkan. Tapi kalau misalnya itu benar, silakan disebarkan, itu nggak apa-apa selagi memang datanya ada. Dan juga hormati privasi dan perbedaan pandangan. Kita juga nggak bisa semena-menanya melewati batas privasi orang lain, karena setiap orang itu punya hak untuk menjaga privasinya. Dan juga semua orang tuh memiliki pandangan yang beda-beda. Kita nggak bisa ngejudge pandangan orang lain hanya karena kita merasa bahwa pandangan kita itu yang paling benar. Itu nggak bisa ya. Dan juga pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan kita semua untuk literasi digital berbasis nilai Pancasila, agar kemajuan teknologi tidak mengikis moral dan kebangsaan. Di dunia maya sekalipun, kita tetap warga Indonesia yang harus menjaga nama baik dan persatuan bangsa. Dan di sini saya menjelaskan juga tentang hubungannya kewarganegaraan dalam era global. Di era globalisasi ini, batas antar negara itu semakin tipis. Kita berinteraksi lintas budaya, bekerja lintas negara, dan berkompetisi dalam pasar global. Lalu, apakah semangat kebangsaan masih relevan? Dan menurut saya pribadi ya sangat relevan, karena globalisasi ini tidak boleh membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Justru dalam dunia yang semakin terbuka, nasionalisme dan Pancasila harus menjadi penuntun agar kita tidak hanyut dan tidak terbawa arus oleh budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Menjadi warga negara di era global ini berarti kita harus mampu bersaing dengan keahlian dan karakter kita sendiri. Kita juga harus menghormati budaya lain tanpa meninggalkan identitas bangsa. Dan kita juga harus berkontribusi untuk perdamaian dan keadilan dunia. Inilah yang disebut civic global competence. Warga dunia yang berpikir global namun tetap berpijak pada nilai lokal. Dan di sini juga kayak banyak banget lah soal globalisasi ini. Apalagi kita bisa kemana-mana aja, bisa secara langsung atau secara melalui media sosial. Kita bisa nonton konten-konten orang, dan juga mungkin
dampak-dampaknya globalisasi itu banyak banget sekarang orang-orang yang mulai ngikutin tren-tren yang emang datang masuk dari luar dan ke kita sebenarnya. Dan menurut saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah selagi emang trennya positif dan itu berdampak baik bagi kita. Itu saya sangat kayak kalian juga, saya suka ngikutin aja gitu kalau trennya positif, karena menurut saya ya ini memiliki manfaat untuk saya. Tapi jika konten-kontennya seperti tren-tren yang gak jelas atau emang yang mengandung unsur-unsur negatif, lebih baik kita hindarin aja, karena itu bisa membahayakan kita dan juga mungkin penonton-penonton yang menonton konten kita, karena mungkin mereka jadi ikut-ikutan atau gimana, FOMO. Saya juga kurang tahu, karena saya sendiri sebenarnya jujur cukup terbawa oleh arus globalisasi. Saya juga sering menonton konten-konten orang luar, dan dari cara saya berpakaian, cara saya berpenampilan pun juga mengikuti tren-tren yang lagi ada di luar sana, karena menurut saya emang bagus. Cuma kita juga kayak prinsip saya tuh, nggak apa-apa saya berpenampilan seperti bangsa luar, tapi dalam jiwa saya tetap harus jiwa nasionalis Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Maaf kalau misalkan ada kesalahan kata, maaf kalau misalkan ada beberapa kata atau hal yang saya ucapkan menyindir atau menyinggung. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud. Di sini saya hanya menjelaskan soal pendidikan kewarganegaraan berdasarkan data yang saya punya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan video saya kali ini. Saya Muhammad Fadil Jabil Rahman, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.